Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polri belum menerima surat pemberitahuan terkait aksi 313 yang rencananya digelar Jumat pekan ini. Ya, kendati demikian Polri akan mengelola segala bentuk kegiatan masyarakat agar berjalan baik dan lancar. Forum Umat Islam rencananya kembali akan menggelar aksi 313 pada Jumat pekan ini. Berdasarkan agenda aksi 313 yang akan digelar tersebut, rencananya akan dilakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, kemudian berjalan ke Monas dan depan Istana. Peserta aksi merupakan organisasi Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Martinus Sitompul mengaku belum menerima surat pemberitahuan terkait aksi 313 tersebut. Namun Polri akan mengelola segala kegiatan masyarakat agar berjalan baik dan lancar. Terkait adanya brosur-brosur dan postingan soal kegiatan 313 yang akan datang, sampai saat ini Polri belum menerima pemberitahuan tentang kegiatan tersebut. Namun bagi kami Polri, setiap kegiatan masyarakat kami akan kelola supaya pelaksanaannya itu berjalan dengan baik, lancar. Polri juga menjamin keamanan warga yang lokasinya berdekatan dengan aksi tersebut agar berjalan lancar dan aman. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua muncul indikasi mobilisasi warga untuk menjaga tempat pemungutan suara saat pencoblosan 19 April mendatang. Hal ini dikhawatirkan berpotensi memunculkan konflik. Ajakan untuk mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS pada 19 April mendatang muncul jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Warga diajak untuk menjaga dan mengawasi proses pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya bagi warga Jakarta, ajakan tersebut juga diserukan bagi warga luar Jakarta. Kegiatan tersebut bahkan diorganisasi melalui sebuah aplikasi online dengan meminta warga yang ingin bergabung mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana menghimbau agar warga tidak mengindahkan ajakan tersebut. Untuk mencegah kecurangan serta menjaga keamanan saat pencoblosan, TPS telah dijaga oleh polisi serta pihak yang memiliki kewenangan seperti saksi dari masing-masing pasangan calon. Lagi polisi sampaikan tidak perlu melakukan itu. Semua TPS sudah dijaga oleh petugas polisi. Polisi akan mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga keamanan selama di TPS. Karena prosesnya ada dan aturannya ada. Gerakan demokrasi, ya teman-teman, oke lah, mendukung itu boleh-boleh saja. Sepanjang sesuai dengan aturan, kita perbolehkan saja. Tapi kalau bersifat provokasi, mengintimidasi, gitu kan, ya kita larang, kita cegah. Polisi punya kewenangan itu. Mobilisasi warga ke TPS pada tanggal 19 April dikhawatirkan berpotensi memunculkan konflik. Terlebih bila warga yang hadir bukanlah warga Jakarta yang seharusnya tidak berkepentingan terhadap Pilkada DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Upaya memobilisasi warga daerah ke Jakarta untuk mengawasi TPS pada 19 April mendatang melalui media sosial ini menjadi perhatian pihak aparat kepolisian. Bagaimana polisi menanggapi sekaligus menyiapkan antisipasi pengamanan terkait dengan rencana tersebut? Kami akan langsung bertanya ke Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Raden Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak, dari pengamatan Anda sebenarnya Anda melihat upaya mobilisasi massa untuk pemilu atau 19 April mendatang ini seperti apa ini, Pak? Jadi perlu digarisbawahi, Mbak, ya, bahwa untuk Pilkada putaran kedua DKI ini adalah milik rakyat DKI, milik warga DKI, ya. Jadi apapun, semua pemilihnya pun juga dari DKI. Dan kemudian bahwa ada mobilisasi massa dari luar DKI Jakarta, ini untuk apa, ya? Karena di dalam pelaksanaan pilkada, terutama di TPS-TPS, sudah ada yang ngawasi, ya. Nanti ada pihak kepolisian, sudah ada setiap TPS ada polisinya. Nanti dibantu oleh TNI, ya. Kemudian itu ada panitia KPPS, ada nanti saksi dari kedua calon juga ada semua di situ. Semua ada di situ. Untuk apa mobilisasi ke Jakarta, ya? Baik. Jadi tidak perlu, sudah ada petugas-petugas yang akan mengawasi. Demikian, Mbak Zakia.
Ya, kemudian memang kalau nantinya ini salah satunya kan memang mengajak untuk mengawasi TPS-TPS saat pemilu putaran kedua di Pilkada DKI Jakarta. Kalau kemudian akhirnya benar-benar dilakukan ini bagaimana Pak Argo? Konsekuensinya apa? Ya tentunya nanti misalnya ada orang luar Jakarta yang melihat di TPS dan melakukan tindakan intimidasi, mau tindakan pelanggaran pidana, kita tangkap ya. Kita tangkap nanti, akan kita bawa ke kepolisian, kita proses ya. Jadi untuk itu tidaklah, ngapain mau berangkat ke Jakarta, tidak perlu ya. Jangan sampai nanti dengan tidak terkontrol datang ke TPS membuat pelanggar pidana nanti ditangkap sama Pak Polisi ya. Lebih baik memonitor lewat TV, memonitor berita-berita lain di rumah ya, di situ Mbak. Baik, tapi kalau dari pengamatan juga ini seberapa gencar sebenarnya Pak Argo upaya untuk memobilisasi massa ini sendiri? Ya tentunya kita berharap masyarakat bisa cerdas ya, bisa memilih, melihat ya, bisa memahami bahwa ini adalah warga Jakarta yang akan melaksanakan demokrasi pilkada putaran kedua. Tentunya ya tidak usahlah melihat ajakan-ajakan ini hanya untuk ke Jakarta untuk mengawasi, sudah ada yang awasi. Jadi sesuaikan aja, misalnya masyarakat di Jawa Tengah maupun Jawa Barat itu laksanakan kegiatan aktivitas masing-masing di saat tanggal 19 itu. Jadi kita melihat saja dan semuanya pasti kita laksanakan dengan adil, netral, dan aman di dalam pelaksanaan ini. Kita percayakan kepada kepolisian dan kepada unsur yang lain untuk mengawasi di TPS-TPS itu, Mbak. Baik, Pak Argo, ini selain juga ajakan, ini juga ada aplikasi yang dibuat terkait dengan tamasya ini. Kemudian polisi juga sempat mengatakan akan menelusuri siapa sebenarnya juga yang menggagas. Apakah ini sudah ada perkembangan, Pak Argo? Ya tentunya nanti kita akan melihat apakah ada unsur-unsur pidana atau tidak di dalam pelaksanaan aplikasi ini ya. Kalau misalnya nanti ada unsur pidana, tentunya kita akan melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan menjadi penyidikan ya. Tapi kita melihat dulu, kita mendalami dulu apakah ada unsur-unsur pidana yang dikaitkan dengan aplikasi tersebut. Demikian, Mbak. Artinya siapa yang membuat ini belum diketahui, Pak? Ya, kita belum mendapatkan informasi. Tentunya tetap kita, kepolisian tetap melakukan penyelidikan dan kita tetap akan mencari informasi seluas-luasnya berkaitan dengan kegiatan seperti ini, Mbak. Oke, memobilisasi warga untuk mengawasi jalannya pemilu, bukan warga Jakarta, kemudian juga padahal sudah ada pengawas. Ini sebenarnya bisa dikatakan melanggar undang-undang, tidak sih Pak Argo? Ya tentunya kalau misalnya orang mau dari luar Jakarta mau datang ke Jakarta kan tidak ada salahnya juga ya. Tetapi kalau dia mempunyai niat dan maksud tertentu nanti akan melakukan tindak pidana. Tindak pidana ini yang digarisbawahi ya. Ada pelanggaran tindak pidana. Tentunya nanti akan berurusan dengan kepolisian ya di situ. Tentunya misalnya nanti ada warga yang datang ke Jakarta ada operasi justisi tidak bawa KTP, itu kena juga di situ. Jadi tentunya kita harus berpikir jernih pada masyarakat ini agar tidak usah ke Jakarta, ngapain mau ngecek-cek pengawasan TPS padahal udah ada yang mengawasi ya. Baik, gitu. baik. Kemudian terakhir Pak Argo, pengamanan apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga yang lainnya terkait dengan jalannya nanti pilkada serentak atau pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti? Tentunya kita sudah mempunyai perencanaan pengamanan ya, dan kita sudah melakukan kegiatan preemptif dan preventif terlebih dahulu. Saat ini sudah kita lakukan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani ya. Kemudian kita juga sudah merencanakan semua kepada titik-titik atau titik-titik TPS yang akan kita laksanakan pengamanan, dan kita juga menstandbykan personil juga, dan kita juga nanti akan meminta bantuan kepada Mabes Polri seandainya kekurangan personil, dan ini sedang kita manajemen biar nanti pengamanan pilkada putaran kedua itu bisa berjalan aman dan lancar. Demikian, Pak. Baik, Kombes Polisi Raden Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyesalkan adanya upaya memobilisasi massa ke Jakarta melalui media sosial pada hari pemungutan suara 19 April mendatang. Ahok menduga ada niat dari oknum tertentu untuk mengintimidasi para pemilih di hari pencoblosan nanti.
Sosmed dari mana, dan saya bilang ini udah semacam tanda kutip intimidasi kan. Pendaftaran, ada tamasya mau ke Jakarta, katanya terdaftar sampai 1,3 juta orang. Itu berarti satu TPS bisa 100 orang dong. Kalau dengan pakaian yang khas seperti itu, apakah bukannya mau memberi kesan seolah bisa diribut atau apa gitu kan. Itu saya kira dari mana orang luar kota mau datang ngurusin TPS Jakarta? Baru kali ini kejadian di Republik kita gitu. Iya, kalau itu ya bisa saja orang pada pergi atau apa, takut datang ke TPS, saya tidak tahu. Itu sesuatu yang belum pernah kejadian pasca reformasi. Ketika orang luar kota disuruh datang ngurusin TPS gitu. Orang daerah tentu mau dong datang, dikasih bayar untuk jalan-jalan, datang ke Jakarta. Tapi apa boleh? Mau untuk ngawasin TPS, kita ada saksi, ada panwaslu, kita juga punya masyarakat. Saya kira itu sesuatu yang sampai isu itu dilempar, tentu punya di mana, dan saya bilang ini sudah semacam tanda kutip intimidasi kan. Pendaftaran, ada tamasya mau ke Jakarta, katanya terdaftar sampai 1,3 juta orang. Itu berarti satu TPS bisa 100 orang dong. Kalau dengan pakaian yang khas seperti itu, apakah bukannya mau memberi kesan seolah bisa diribut atau apa gitu kan. Itu saya kira dari mana orang luar kota mau datang ngurusin TPS Jakarta? Baru kali ini kejadian di Republik kita gitu. Iya, kalau itu ya bisa saja orang pada pergi atau apa, takut datang ke TPS, saya tidak tahu. Itu sesuatu yang belum pernah kejadian pasca reformasi. Ketika orang luar kota disuruh datang ngurusin TPS gitu. Orang daerah tentu mau dong datang, dikasih bayar untuk jalan-jalan, datang ke Jakarta. Tapi apa boleh? Mau untuk ngawasin TPS, kita ada saksi, ada panwaslu, kita juga punya masyarakat. Saya kira itu sesuatu yang sampai isu itu dilempar, tentu punya niat kan, niat intimidasi atau apa. Kami akan kembali dengan informasi mengenai MK memecat 4 pegawainya yang terlibat